Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sudah pada makan belum? Alhamdulillah. Nah, kalian pernah perhatikan nggak bagaimana ketika kamu makan, makanan itu diproses, kemudian kalian merasakan kenyang dan akhirnya merasakan lapar lagi. Dan bagaimana makanan itu dicerna? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang proses pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan organ pencernaan dan proses pencernaan pada makanan. Yuk, kita mulai pembelajarannya bersama Bu Umi. Sistem pencernaan adalah proses memecahkan makanan menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Organ pencernaan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organ pencernaan utama, yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Untuk mempermudah mengingatnya, kita bisa singkat menjadi mufaeso la usha usbes rekan. Organ pencernaan tambahan yaitu hati, kantung empedu, kelenjar saliva, kelenjar intestinal, dan pankreas. Untuk memudahkannya kembali, kita singkat dengan hakemkes-kelisvar, yaitu hati, kantung empedu, kelenjar saliva, kelenjar intestinal, dan pankreas. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi. Kalau kita lihat bentuknya berdasarkan seperti yang digambar, gigi pada manusia memiliki 3 bentuk karena teradaptasi dengan jenis makanannya yang berbeda-beda. Manusia termasuk omnivora. Gigi manusia terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mencabik makanan, gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Di dalam mulut juga terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk membantu memindahkan makanan, membantu mendorong makanan, dan sebagai organ pengecap. Faring adalah persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Faring merupakan saluran panjang dari bagian belakang rongga mulut sampai permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini untuk menutup ujung saluran nafas atau laring agar makanan tidak masuk sistem pernafasan. Faring berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju esofagus atau kerongkongan. Faring sebagai saluran pencernaan. Selanjutnya esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung panjang sekitar 9-10 inch dengan diameter kurang lebih 1 inch. Berfungsi untuk menggerakkan bolus atau makanan yang sudah dikunyah dari faring menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya adalah lambung. Lambung terletak di superior kiri rongga abdomen atau rongga perut. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, daerah yang membuka ke arah esofagus, fundus, bagian yang menonjol ke atas, korpus atau badan, bagian tengah di bawah fundus, dan pilorus, bagian inferior yang menyempit dan membuka ke arah usus halus. Selanjutnya usus halus. Usus halus memiliki bentuk halus mirip seperti selang air, silinder, sempit yang berliku-liku dan mengisi ruang tengah perut. Diameter usus halus 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter. Terbagi menjadi duodenum yang merupakan bagian paling pendek sekitar 25 cm, merupakan tempat bermuaranya ductus empedu dan ductus pankreas. Jejunum panjangnya sekitar 1-1,5 meter. Ileum panjangnya sekitar 2-2,5 meter. Fungsi dari usus halus adalah sebagai akhir dari proses pencernaan. Dibantu oleh enzim yang ada di usus halus
enzim dari pankreas, dan empedu. Selanjutnya, fungsinya juga sebagai absorpsi nutrien dari makanan, di mana dinding usus halus memiliki villi yang mengandung pembuluh darah, sehingga nutrisi yang sudah diserap kemudian akan dialirkan bersama darah. Besar terletak di rongga abdomen, membentang antara ileosekal dan anus. Diameternya 6,5 cm, panjangnya 1,5 meter. Berisi zat makanan yang sudah tidak lagi tercerna. Usus besar tidak memiliki villi. Otot longitudinal pada usus besar membentuk kantung-kantung besar di sepanjang usus besar yang disebut haustra. Rektum berasal dari bahasa Latin, yaitu regere, artinya meluruskan atau mengatur. Rektum, organ terakhir dari usus besar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Anus. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Otot sphincter anal ada di sebelah dalam dan luar untuk membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu dari otot sphincter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah dari otak, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Nah, feses yang dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar ini adalah bagian dari fungsi utama anus. Dengan kata lain, fungsi anus adalah mengatur proses defekasi atau buang air besar. Pencernaan tambahan yaitu hati atau hepar. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, lemak, karbohidrat, dan selain itu juga sebagai detoksifikasi dan reservoir atau penyimpanan darah. Selanjutnya kantung empedu. Kantung empedu berukuran kecil, memiliki warna kehijauan, berisi penuh cairan empedu yang berfungsi untuk menetralkan asam yang bersumber dari lambung, berfungsi juga sebagai pengemulsi lemak dan membantu absorpsi lemak. Selanjutnya kelenjar saliva. Kelenjar saliva berfungsi membersihkan gigi, melarutkan molekul, membantu proses menelan, mencerna karbohidrat, dan melembabkan rongga mulut. Selain kelenjar saliva, ada kelenjar intestinal, yaitu untuk membantu pencernaan protein, lemak, dan disakarida. Selanjutnya, pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin, menghasilkan enzim proteolitik, amilase, dan lipase, mengandung NaHCO3 untuk menetralisir HCl dari lambung. Proses pencernaan makanan akan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dicerna dengan dua cara, yaitu mekanik dan kimiawi. Cara mekanik adalah makanan dihaluskan dengan bantuan gigi. Cara kimiawi, makanan dicerna dengan substansi kimia seperti enzim. Dalam mulut, hanya karbohidrat yang dicerna secara kimiawi dengan enzim amilase atau petialin, dirubah menjadi maltosa. Bolus atau makanan yang sudah halus akan masuk ke faring. Pada pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Fungsinya untuk menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran tersebut dan akhirnya kita tidak tersedak. Setelah melalui faring, bolus menuju esofagus. Otot esofagus berkontraksi menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus masuk ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus
untuk memecahkan secara mekanis dan kimiawi. Lambung mengandung HCl untuk membunuh kuman yang ikut bersama makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang membuka dan menutupnya sphincter pylorus, merangsang sekresi getah usus. Dalam lambung terdapat enzim pepsin untuk memecah protein, lipase mencerna lemak, renin menggumpalkan kasein dalam susu. Bolus berubah jadi kimus atau bubur usus yang berwarna kekuningan. Kimus akan masuk ke usus halus dan akan dibantu pencernaannya oleh pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Penyerapan zat makanan terjadi di ileum setelah diserap oleh villi usus halus. Zat makanan ini akan dikirimkan oleh darah ke seluruh tubuh untuk diserap menjadi energi. Zat sisa dari makanan yang sudah tidak dicerna akan masuk ke usus besar. Dengan bantuan mikroorganisme, zat sisa ini akan diuraikan. Usus besar juga akan mengatur kadar air pada sisa makanan. Zat sisa akan dikeluarkan menuju rektum. Saat sudah penuh, akan dibuang melalui anus. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana makanan itu diproses dan dicerna. Biasakan selalu tepat waktu dalam makan agar organ pencernaan kita selalu sehat, tidak mengalami gangguan. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Gua akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.